Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran dengan pendekatan konstruksivisme menggunakan media peta batrimetri yang disusun oleh saya sendiri, Davat Ditya Pratama, dengan NIM 24. Selanjutnya, pengertian peta batimetri. Batimetri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari terkait kondisi di bawah permukaan air yang berupa kedalaman. Batimetri juga merupakan salah satu metode atau teknik yang digunakan penentuan kedalaman atau profil dasar laut yang didapatkan dari analisa data kedalaman yang didapatkan dari kegiatan penyelaman ilmiah, penelitian maupun pengelolaan pesisir secara terpadu. Oke, selanjutnya secara pemetaan batimetri. Awal mula batimetri itu pengukuran tradisional sejak awal. Batimetri mengacu pada pengukuran kedalaman laut. Teknik pertama yang digunakan adalah tali berat atau kabel dari kapal untuk mengukur kedalaman secara langsung. Metode ini meskipun sangat sederhana, memiliki keterbatasan karena mengukur waktu satu titik kedalaman dalam satu waktu dipengaruhi oleh arus menggerakkan kapal. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Eau-sounding. Dengan perkembangan teknologi, metode pengukuran batimetri mulai beralih ke sistem acoustic seperti eau-sounding. Alat ini memanfaatkan gelombang suara yang dipancarkan dari kapal untuk mengukur kedalaman berdasarkan waktu yang ditempuh. Gelombang yang dipantulkan oleh dasar laut memungkinkan pengukuran yang lebih efisien dan akurat dibandingkan teknik tradisional ya teman-teman. Selanjutnya ada penggunaan sonar. Pada era modern ini penggunaan sonar termasuk side-scan sonar, multi-beam sounder semakin umum. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi pengukuran, tetapi juga memungkinkan pemetaan area yang sangat luas dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, penerapan peta batimetri. Yang pertama itu perencanaan infrastruktur pesisir. Peta batimetri juga digunakan untuk merancang pembangunan infrastruktur ya teman-teman, tetapi seperti pelabuhan, dermaga, dan jembatan. Informasi kedalaman dan topografi dasar laut membantu dalam menentukan lokasi yang sangat aman dan efektif untuk konstruksi atau pembangunan. Selanjutnya, navigasi dan keamanan pelayaran. Peta ini memberikan informasi yang sangat penting untuk menggunakan jalur pelayaran yang sangat aman dan membantu kapal untuk menghindari area yang sangat dangkal. Bahaya lainnya di bawah permukaan udara. Ini sangat penting untuk keselamatan navigasi di perairan yang padat lalu lintas ya teman-teman. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam itu dalam konteks eksplorasi sumber daya alam seperti minyak gas yang dilepas di pantai. Peta batimetri ini membantu mengidentifikasi lokasi yang sangat potensial untuk pengeboran dan eksploitasi sumber daya lainnya. Selanjutnya ada studi lingkungan dan ekosistem. Peta batimetri ini mendukung penelitian tentang ekosistem laut, termasuk penentuan habitat di bawah laut seperti adanya terumbu karang, ikan, pandan laut. Ini penting untuk konservasi dengan pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada mitigasi bencana alam. Peta ini digunakan dalam analisis resiko bencana seperti tsunami, patahan, dan lain-lain dengan memberikan informasi yang sangat tepat morfologi dasar laut untuk mempengaruhi gelombang tsunami dan dampaknya terhadap wilayah pesisir. Selanjutnya ada penelitian ilmiah. Dalam konteks akademis ini, peta batimetri digunakan untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kelautan,
termasuk studi tentang sedimentasi, arus laut, dinamika ekosistem. Selanjutnya ada metode pemetaan batimetri. Pemetaan batimetri ini dilakukan dengan beberapa metode, antara lain itu air sonder, penginderaan jauh, dan survei manual. Air sonder itu alat yang untuk mengukur kedalaman dengan mengirimkan gelombang suara dari dasar perairan dan mengukur waktu yang dibutuhkan gempa kembali. Menggunakan metode ini sangat efisien dan mendapatkan kedalaman secara akurat. Selanjutnya ada penginderaan jauh. Menggunakan teknologi ini satelit untuk mendapatkan dasar topografi laut dari jarak jauh, meskipun metode ini kurang detail ya. Survei langsung dari expander, survei manual, metode tradisional menggunakan batu duga atau alat sederhana lainnya untuk mengukur kedalaman secara langsung. Meskipun metode ini semakin jarang digunakan karena keterbatasan ya teman-teman, dan akurasi dan efisiensi. Selanjutnya manfaat peta batimetri. Manfaat yang pertama itu perencanaan pelabuhan dan infrastruktur laut. Peta batimetri ini digunakan untuk merencanakan pembangunan pelabuhan dan penentuan jalan perairan yang aman dan lokasi konstruksi seperti dermaga, bangunan yang di pinggir pantai itu teman. Ini membantu menghindari area dangkal yang membahayakan pelayaran ya. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam. Manfaatnya itu dalam konteks pertambangan. Contohnya peta batimetri ini membantu dalam eksplorasi sumber daya bawah laut seperti minyak, gas yang lepas pantai. Informasi kedalaman yang dapat akurat kayak gitu. Operasi penambangan yang aman. Selanjutnya yang ketiga, analisis kebencanaan. Dalam manfaat peta batimetri ini juga penting untuk analisis resiko bencana seperti tsunami ya, yang tadi seperti patahan gempa bumi. Dengan mengetahui kontur dasar laut dapat dilakukan prediksi dampak potensi bencana dan perencanaan mitigasi yang sangat baik. Yang keempat itu studi lingkungan dan ekosistem. Peta ini digunakan dalam studi kualitas udara dan pengelolaan ekosistem perairan dan membantu memahami habitat laut dan dampaknya aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kelima itu ada navigasi keamanan pelayaran, memberikan informasi penting bagi navigasi kapal dan membantu rute pelayaran yang aman, mengidentifikasi kedalaman jalur yang dilalui. Pembahasan yang selanjutnya itu langkah-langkah pengumpulan data dan contoh hasil pengamatan dan kesimpulan. Selanjutnya ada pengumpulan data dan pengolahan. Yang pertama itu persiapan dan input data. Yang dilakukan itu yang pertama unduh data. Datanya diunduh dari maupun OnClass maupun Google, dan lalu diekstrak dulu, disimpan di data D. Setelah itu kan sudah disimpan di data D, lalu teman-teman membuka aplikasi ArcGIS, lalu klik folder connection untuk memasukkan peta ya. Lalu yang ketiga itu memasukkan data dari folder connection ke peta, data dari folder connection ke tengah untuk membuat peta. Selanjutnya membuat koordinat sistem. Koordinat sistemnya itu menggunakan WGS 1984. Maaf ya salah teman-teman. Menggunakan WGS 1984. Nah, ini koordinat sistemnya loh, untuk petanya tersebut. Selanjutnya ganti peta menjadi warna biru. Menjadi warna biru itu seperti laut kan warna biru lah, itu ganti petanya menjadi warna biru. Selanjutnya pembuatan
kontur ini yang terpenting teman-teman, yang sering kali yang utamanya nanti ada lagi juga. Yang pertama itu buka layar view dengan skala 1:2.500.000. Yang kedua itu buat kontur menggunakan AirToolbox, raster surface, dan pilih kontur width barriers. Setelah muncul itu ya, setelah muncul ganti konturnya ke dari kontur interval menjadi 1250, dan yang indeks kontur interval itu 6250 teman-teman. Selanjutnya pengumpulan data selanjutnya itu tahap visualisasi data. Ada yang pertama layer, properti, general, itu ganti label engine ya, yang di label engine menjadi Markspec label engine. Selanjutnya ke layer lagi, pergi ke simbologi, universe, pilih tipe, klik OK. Setelah itu ya, layer properti lagi, label, checklist label venture, klik placement property, ganti regular placement. Selanjutnya ada label density, cek replete label, klik OK, edit, pilih tab max, aktifkan halo, masukkan angka 1. Yang selanjutnya label expression, pilih kontur centang advance. Selanjutnya ada tahap pembuatan headset. Yang pertama ke share, pilih headset 3D analysis ya. Selanjutnya memasukkan peta itu ke output raster, ganti azimutnya itu 360 dan altitude-nya itu 45. Selanjutnya set vektornya ganti set. Tahap akhirnya itu membuat legenda, sumber, dan data frame, skala, dan lain-lain. Dan ini hasilnya teman-teman. Ini contoh hasil pengamatan. Ini ada ini Maluku ya, Maluku dan Papua. Ini kedalaman, ini daratan. Nah, ini ada skala, ada juga legenda, dan ini data frame-nya ini di sini. Ini masuk ke Maluku dan Papua. Nah, saya mengambil sumbernya itu dari General Battalion Card of the Ocean atau GBCO. Selanjutnya sumbernya ada batas administrasi BPS 2020. Nah, itu terus ini dibikin, ini tahap terakhir teman-teman. Nah, ini dibikin ada ya dari saya sendiri, dibikin adanya program studi geografi seperti itulah, atau nama kalian nggak apa-apa. Nah, ini ada juga apanya, lintang-lintang juga ada ya. Yang selanjutnya ini menjawab pertanyaan yang ada di soal UTS ya, apa yang terjadi, soalnya itu apa yang terjadi penerapan teknologi geospasial geografi yang mengajar di Indonesia, dan guru profesional masa depan seperti Anda, apa yang terapkan pendekatan konstruksisme dengan teknologi ini dalam kelas, sekaligus berkembangnya mentalitas sebagai bangsa maritim. Penerapan teknologi geospasial dalam pengajaran geografi di Indonesia itu yang pertama, visualisasi dan analisis peta untuk memahami wilayah maritim pesisir atau JIS, memudahkan siswa mengakses peta dan menampilkan berbagai data spasial seperti kontur batimetrik, distribusi ekosistem, dan lain-lain. Yang selanjutnya
ada pembelajaran basis data spasial dan pengolahan sumber daya alam ya. Memungkinkan siswa untuk menganalisis data tentang pemanfaatan lahan, distribusi sumber daya, dampak lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada simulasi bencana alam manajemen resiko. Indonesia kan di wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Dapat juga untuk JIS dapat juga digunakan untuk simulasi yang berdampak di wilayah pesisir. Mungkin siswa untuk menganalisis prediksi skenario resiko dan langkah-langkah dan lain-lain itu ya. Selanjutnya ada pemantauan perubahan lingkungan di wilayah pesisir dengan teknologi geospasial. Siswa mempelajari perubahan garis pantai, contohnya dampak erosi dan kenaikan permukaan air laut dan kerusakan ekosistem akibat manusia juga bisa jadi. Selanjutnya pendekatan kontekstualisme GIS dapat melatih siswa mengembangkan metalitas sebagai dari bangsa maritim dengan memahami betapa luasnya dan beragam di wilayah laut Indonesia serta tantangannya. Siswa belajar untuk menghargai sumber daya laut melalui pemahaman distribusi atau potensi bisa jadi. Terus memahami pentingnya berkelanjutan, dampak atau identifikasinya itu dampak aktivitas manusia. Selanjutnya ada penyampaian kesadaran dan keamanan maritim, simulasi jalur pelayaran dan pengelolaan wilayah pesisir mengajarkan siswa tentang pentingnya keamanan maritim bagi ekonomi dan pelestarian Indonesia. Ya, sekian dari saya presentasinya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.